Ini atau apa? Joman? Oh, masalah. Saya ini ada koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. Ebenezer ya. Nah, salah kemudian apa itu? Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. Kalau beliau masalah. Jadi kalau kalian ya kan membela Jokowi mati-matian, wajar lah. Ini berdua berarti kalian punya kepentingan, harus akur dong berdua. Akur dong. Kita lagi ngomong potong. Jangan gitu, sementara kita lihat beliau ini siapa, ya kan? Beliau ini nggak punya latar belakang apa-apa yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Sudah berhenti dari partai politik, tidak terafiliasi dengan partai politik, bukan juga relawan macam-macam dan lain sebagainya, ya kan? Nah, saya melihat ya, perdebatan kita ini tidak akan pernah selesai, Bro Kompas, ya kan? Karena kita bicara dari standing point masing-masing dan kepentingan masing-masing. Nah, sekarang tapi pertanyaannya adalah, udahlah, Pak Jokowi aja menyelesaikan perdebatan kita ini. Dia datang, press conference, tunjukkan ijazahnya, yang so-called asli, selesai. Yang saya sampai bertanya tuh, saya sampai bertanya, sama seseorang yang membela, Anda yakin nggak Pak Jokowi itu asli? Yakin saya. Kalau yakin, kenapa nggak ditunjukkan? Saya sama Mas Suryo ini orangnya objektif. Kalau yakin, kenapa ditunjukkan? Kalau sudah tahu ijazahnya asli dan itu dengan penelitian ya, tidak dengan tunjuk begitu saja. Diam kok saya. Kalau kita bicara mengenai urutan-urutan menyelesaikan kasus ini, maka kita lihat harus kausa primanya apa. Kausa primanya adalah pertanyaan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu, ya kan? Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka yang mau melaporkan, yang akan melaporkan dan lain sebagainya, itu tidak bisa diproses pidana. Sepakat. Kan? Sepakat. Nah, dalam konteks ini kan kita tahu, kalau kausa primanya adalah masalah ijazah, itu dulu yang dibuktikan. Kalau ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ijazah ini asli, mereka bakal diproses pastinya. Jadi pencemaran nama baik dan itu relevan, fitnah relevan. Tapi kalau ijazahnya memang benar-benar palsu berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak relevan lagi yang namanya pencemaran nama baik tidak relevan sama sekali gitu ya. Urutan-urutannya. Ini belum dibuktikan sebagai sebuah putusan hukum yang berkekuatan tetap, ini sudah mau diproses. Ya, kan persoalannya di sana, Bro. Kalau seandainya ada sebuah putusan yang inkrah mengatakan ijazah itu asli, selesai semua. Nah, sekarang soal ditunjukkan. Begini. Kita ini bicara tentang good governance dan clean government. Ya, yang namanya azas-azas pemerintahan yang baik itu, transparansi itu didorong. Ya, kalau misalnya Anda minta jaminan, kalau sudah ditunjukkan, apakah masih akan ribut atau enggak? Saya pastikan kalau palsu pasti akan ribut. Ya, kalau asli, kalau asli, kalaupun orang ribut tuh nggak ada gunanya lagi. Ya, orang udah asli, ngapain? Saya pasti akan diam kalau asli. UGM polisi sederhana asli, Bang. Kalau palsu pasti ribut. Kalau asli mau semua orang awalnya ribut, pasti diam. Selesai. Ini atau apa? Joman? Oh, masalah. Saya ini ada koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. Ebenezer ya. Nah, salah. Kemudian apa itu? Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. Kalau beliau, ya kan? Masalah. Jadi kalau kalian ya kan membela Jokowi mati-matian, wajar lah. Ini berdua berarti kalian punya kepentingan, harus akur dong berdua. Akur dong. Kita lagi ngomong potong. Jangan gitu. Sementara kita lihat beliau ini siapa, ya kan? Beliau ini nggak punya latar belakang apa-apa yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Sudah berhenti dari partai politik, tidak terafiliasi dengan partai politik, bukan juga relawan macam-macam dan lain sebagainya, ya kan? Nah, saya melihat ya, perdebatan kita ini tidak akan pernah selesai, Bro Kompas, ya kan? Karena kita bicara dari standing point masing-masing dan kepentingan masing-masing. Nah, sekarang tapi pertanyaannya adalah, udahlah, Pak Jokowi aja menyelesaikan perdebatan kita ini. Dia datang, press conference, tunjukkan ijazahnya, yang so-called asli, selesai. Yang saya sampai bertanya tuh, saya sampai bertanya, sama seseorang yang membela, Anda yakin nggak Pak Jokowi itu asli? Yakin saya. Kalau yakin, kenapa nggak ditunjukkan? Saya sama Mas Suryo ini orangnya objektif. Kalau yakin, kenapa ditunjukkan? Kalau sudah tahu ijazahnya asli dan itu dengan penelitian ya, tidak dengan tunjuk begitu saja. Diam kok saya. Kalau kita bicara mengenai urutan-urutan menyelesaikan kasus ini, maka kita lihat harus kausa primanya apa. Kausa primanya adalah pertanyaan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu, ya kan?
Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka yang mau melaporkan, yang akan melaporkan dan lain sebagainya, itu tidak bisa diproses pidana. Sepakat. Kan? Sepakat. Nah, dalam konteks ini kan kita tahu, kalau kausa primanya adalah masalah ijazah, itu dulu yang dibuktikan. Kalau ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ijazah ini asli, mereka bakal diproses pastinya. Jadi pencemaran nama baik dan itu relevan, fitnah relevan. Tapi kalau ijazahnya memang benar-benar palsu berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak relevan lagi yang namanya pencemaran nama baik tidak relevan sama sekali gitu ya. Urutan-urutannya. Ini belum dibuktikan sebagai sebuah putusan hukum yang berkekuatan tetap, ini sudah mau diproses. Ya, kan persoalannya di sana, Bro. Kalau seandainya ada sebuah putusan yang inkrah mengatakan ijazah itu asli, selesai semua. Nah, sekarang soal ditunjukkan. Begini, kita ini bicara tentang good governance dan clean government. Ya, yang namanya azas-azas pemerintahan yang baik itu, transparansi itu didorong. Ya, kalau misalnya Anda minta jaminan, kalau sudah ditunjukkan apakah masih akan ribut atau enggak, saya pastikan kalau palsu pasti akan ribut. Ya, kalau asli, kalau asli, kalaupun orang ribut tuh nggak ada gunanya lagi. Ya, orang udah asli, ngapain? Saya pasti akan diam kalau asli. UGM polisi sederhana asli, Bang. Nah, kalau palsu pasti ribut. Kalau asli mau semua orang awalnya ribut pasti diam. Selesai. Ini atau apa? Joman. Masalah saya ini ada koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. Ebenezer ya. Nah, salah kemudian apa itu? Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. Kalau beliau nggak masalah. Jadi kalau kalian ya kan membela Jokowi mati-matian, ya wajar lah. Ini berdua berarti kalian punya kepentingan, harus tuh akur dong berdua. Akur dong. Nah, dengan gitu, sementara kita lihat beliau ini siapa, ya kan? Beliau ini nggak punya latar belakang apa-apa yang tidak terafiliasi dengan partai politik, sudah berhenti dari partai politik, tidak terafiliasi dengan partai politik, bukan juga relawan macam-macam dan lain sebagainya, ya kan? Nah, saya melihat ya perdebatan kita ini tidak akan pernah selesai, Bro Kompas, ya kan? Karena kita bicara dari standing point masing-masing dan kepentingan masing-masing. Ya. Nah, sekarang tapi pertanyaannya adalah, udahlah Pak Jokowi aja menyelesaikan perdebatan kita itu. Dia datang press conference, tunjukkan ijazahnya yang so-called asli, selesai. Yang saya sampai bertanya tuh. Saya sampai bertanya. Ya. Sama seseorang yang membela, Anda yakin nggak Pak Jokowi itu asli? Yakin saya. Kalau yakin, kenapa nggak ditunjukkan? Saya sama Mas Suryo ini orangnya objektif. Kalau yakin, kenapa ditunjukkan? Kalau sudah tahu ijazahnya asli dan itu dengan penelitian ya, tidak dengan tunjuk begitu saja. Diam kok saya. Kalau kita bicara mengenai urutan-urutan menyelesaikan kasus ini, maka kita lihat harus kausa primanya apa. Ya, kausa primanya adalah pertanyaan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu, ya kan? Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka yang mau melaporkan, yang akan melaporkan dan lain sebagainya, itu tidak bisa diproses pidana. Sepakat. Kan? Sepakat. Nah, dalam konteks ini kan kita tahu, kalau kausa primanya adalah masalah ijazah, itu dulu yang dibuktikan. Kalau ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ijazah ini asli, mereka bakal diproses pastinya. Jadi pencemaran nama baik dan itu relevan, fitnah relevan. Tapi kalau ijazahnya memang benar-benar palsu berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak relevan lagi yang namanya pencemaran nama baik tidak relevan sama sekali gitu ya. Urutan-urutannya. Ini belum dibuktikan sebagai sebuah putusan hukum yang berkekuatan tetap, ini sudah mau diproses. Ya, kan persoalannya di sana, Bro. Kalau seandainya ada sebuah putusan yang inkrah mengatakan ijazah itu asli, selesai semua. Nah, sekarang soal ditunjukkan. Begini. Kita ini bicara tentang good governance dan clean government. Ya, yang namanya azas-azas pemerintahan yang baik itu, transparansi itu didorong. Ya, kalau misalnya Anda minta jaminan, kalau sudah ditunjukkan apakah masih akan ribut atau enggak, saya pastikan kalau palsu pasti akan ribut. Ya, kalau asli, kalau asli, kalaupun orang ribut tuh nggak ada gunanya lagi. Ya, orang udah asli, ngapain? Saya pasti akan diam kalau asli. UGM polisi sederhana asli, Bang. Kalau palsu pasti ribut. Kalau asli mau semua orang awalnya ribut pasti diam, selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya sobat RH sekalian, ini menarik ya, apa yang menjadi perdebatan saya dengan perwakilan atau lawyer dari Jokowi. Jadi begini saudara sekalian ya, tadi saya lagi ini ternyata ada teman yang nelpon, makanya agak ada delay sedikit. Itu kan a common question, pertanyaan yang umum saja. Saya dalam debat itu tanya sama Ade Armando, yakin nggak punya ijazah? Yakin katanya. Ya, oke. Lalu kenapa nggak ditunjukkan? Ya kan? Nah itu jawabannya ya seperti yang disampaikan oleh lawyernya itu. Apakah kalau ditunjukkan akan selesai atau tidak? Ini kan aneh. Intinya sebagai lawyer dia ingin memberikan nasihat kepada kliennya, yaitu Jokowi, untuk menyelesaikan masalah ini. Kan begini, yang namanya lawyer itu kan harus memberikan pandangan, nasihat, bukan kemudian mengarahkan orang untuk berkonflik. Bagaimana kita membuat orang misalnya, memenjarakan orang, bukan begitu. Tapi bagaimana menyelesaikan konflik. Nah, konflik itu kan bisa selesai kalau seandainya konflik itu kan bisa selesai lagi live, di WA saja lagi live. Nah, konflik itu kan bisa selesai kalau seandainya ada yang mengganggu, ada yang telepon lagi ya. Seandainya memang mau diselesaikan. Kan orang-orang seperti saya, seperti Roy Suryo, seperti siapa aja, kan pasti objektif, ya kan? Jadi nggak mungkin kita kemudian sudah jelas di depan mata kita itu asli, tiba-tiba kita cuek aja, tetap mengatakan tidak asli, non original dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi kalau seandainya memang tidak asli gitu ya, ya kalau tidak asli tentu ada masalah, tentu akan berkembang masalahnya. Jadi lucu sekali logika yang menanyakan, apakah kalau sudah ditunjukkan itu akan berhenti atau tidak? Misalnya nanti akan ribut lagi rakyat Indonesia. Kalau mau ribut lagi rakyat Indonesia nggak ada masalah. Toh sudah asli, ngapain peduli dengan orang yang nggak jelas gitu ya. Nah justru yang harus diyakinkan itu menurut saya Roy Suryo, Dr. Tifa, Resnon Sianipar, kalau tambahannya Egy Sujana, ya kan? Termasuk orang-orang yang ingin tahu betul keaslian ijazah ini, itu baru. Tapi kalau misalnya tidak ada sebuah tidak ada sebuah informasi yang betul-betul dapat meyakinkan, maka spekulasi akan muncul terus. Jadi logikanya aneh sekali. Lalu kemudian dengan senyum misalnya Ade Armando mengatakan, ya nanti tunggulah di pengadilan. Pengadilan yang dimaksud mereka adalah pengadilan pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya. Lah, kalau kita mau jujur, kan pencemaran dan fitnah itu baru sah kalau seandainya ijazah tersebut sudah dibuktikan asli. Kalau ijazahnya belum dibuktikan asli, lalu pembuktiannya berbarengan dengan kasus itu kan menurut saya itu tidak fair, aneh. Malah harusnya tidak boleh menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka yang menjadi saksi dan pelapor, mau jadi saksi mau jadi pelapor ya, yang akan saja itu tidak boleh mereka dilaporkan secara pidana sesungguhnya. Jadi simpel sekali masalah ini. Jadi masalah yang ringan jadi berat, tiba-tiba ada 12 terlapor, ada keinginan untuk kemudian nyikat semua orang yang ngomong tentang ijazah palsu. Yang namanya publik itu nggak mungkin diredam atau dibungkam dengan begitu saja menakut-nakuti. Lagi urusannya apa? Kita bicara tentang transparansi informasi, tapi tiba-tiba dijawab dengan pasal-pasal pasal-pasal pidana, bahkan pidana yang nggak karu-karuan sampai 12 tahun dan lain sebagainya.
Nah itu kan keprihatinan kita sebagai berbangsa dan bernegara. Itu pula yang kemudian saya katakan, teman saya agak heran, kok bisa ada kasus seperti ini di Indonesia. Dia bilang begitu. Kan mudah sekali menyelesaikannya, tinggal tunjukkan saja, berikan otoritas untuk menunjukkan yang aslinya. Ketika UGM mengatakan mereka punya data, ya datanya nggak ditunjukkan, itu persoalannya bro. Ya, oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Sorry tadi saya di-interrupt oleh teman yang menelpon, jadi agak panjang tadi filmnya dibolak-balik. Oke, coba kita bacakan ya. Sambil kemudian kita coba mencari ilham baru, apa yang kemudian harus kita sampaikan lagi agar Pak Jokowi mau menyelesaikan ini secara jantan, secara bermartabat, yaitu menunjukkan ijazahnya, gelar press conference, hadirkan ijazah analognya, silakan dipotret, atau institusi yang menguasai ijazah itu yang mengadakan press conference. Konon katanya ijazahnya ini ada di Bareskrim Mabes Polri. Mudah-mudahan penegak hukum tidak terlibat di dalam konspirasi. Nauzubillah min dzalik kalau terlibat dalam konspirasi ya. Oke, coba kita bacakan ya. I'm waiting for ... Para pengacara pembela Jokowi lulusan UNS. Apa UNS itu? Kemudian Permul nggak bisa ngelak. Rakyat makin percaya ijazah Jokowi asli palsu. Ternak Mulyono muter-muter sampai gila, tunjukin ijazahnya selesai. Gas cepat sidang supaya ketahuan ijazahnya asli atau palsu. Nah, oke, Bung Trisno, begini Bung ya. Anda mengatakan gas sidang. Sekarang Anda sadar nggak? Sekarang ini ada upaya untuk tidak mempermasalahkan ijazah palsunya. Maka nanti tembakannya bukan pada ijazah palsu ada atau tidak, tembakannya pada pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan penghasutan. Kalau sudah itu yang terjadi, nggak ada kaitannya dengan ijazah palsu lainnya, ya kan? Apalagi ujaran kebencian, jadi relatif sekali. Tapi saya yakin sekarang polisi pun pening dia, kepalanya pusing. Bagaimana mau menersangkakan Rosuryo, menersangkakan Dr. Tifa, mengadilinya tanpa kemudian ada pembuktian mengenai ijazah palsu tersebut? Kan itu yang berat sesungguhnya. Jadi ada satu skenario yang ya saya dengar-dengar bisik-bisik tetangga lah. Ada pengacara dipanggil, menyuruh kliennya untuk damai, nanti akan dimaafkan, kemudian akan dicabut gugatannya atau dicabut laporan pengaduannya. Maka mereka yang dimaafkan. Nah, tapi analisis saya yang diincar terus dengan pidana umumnya. Kan ini kan kalau konspirasi begitu benar adanya kan jahat namanya. Tidak mau menyelesaikan masalah, cuma mau memenjarakan anak bangsa yang berpendapat lain atau dalam tanda kutip tidak mau diajak berkompromi. Kan ini kan soal pencarian kebenaran. Menurut saya Rosuryo dan Dr. Tifa Setarisme sudah sejauh sekali melangkah. Masa suruh surut lagi, dan kemudian mereka sudah membuat buku bahkan. Kalau mereka jadi surut hanya karena tawaran-tawaran damai yang kemudian itu tidak menunjukkan ijazahnya, kecuali Jokowi menunjukkan ijazahnya kemudian dengan sebuah tindak perdamaian. Kalau ini terbukti asli ya kalian sudah diam semua. Kalau saya nggak usah diperjanjikan, dengan sendirinya pasti begitu. Kalau asli pasti diam, nah, saya pun pasti diam, kan nggak mungkin. Orang kita sudah terima kebenaran kok. Tapi kalau kebenaran itu masih katanya, masih omon-omon, apalagi bukti yang disertakan malah tidak konsisten. Ya kan Dirtipidum mengatakan, wah diterima di Korean KRI ternyata sarjana muda. Mengatakan lulus S1S ternyata sarjana muda yang ada. Nah itu sendiri nggak bisa meyakinkan orang, ya kan? Kita ini bukan orang bebal, tetapi orang yang ingin mencari kebenaran sebenar-benarnya. Kebetulan objeknya ijazah. Yang lainnya juga. Misalnya Noel. Kalau dia tidak korupsi, saya minta maaf. Tapi for the time being, dia ditangkap. Dan salah satunya adalah terima 3 miliar. Terima motor Ducati. Kan itu sebuah indikasi, walaupun memang ada azas praduga tak bersalah. Kita hargai azas praduga tak bersalahnya. Tetapi
informasinya mengatakan dia terima uang 3 miliar dan terima motor Ducati dari bawahannya. Kan ini merupakan suap atau gratifikasi, tindak pidana korupsi masuknya. Nah, yang begitu saudara sekalian ya. Tapi kalau dia ternyata tidak ada buktinya dan pengadilannya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, ya kita percaya. Tapi kalau seperti Tom Lembong sudah diakui tidak ada tindak pidana korupsinya, tidak ada kickbacknya, tidak ada macam-macamnya, tidak ada mentit uang negaranya, tiba-tiba tetap dihukum. Nah, ini kan menjadi persoalan. Makanya ada kelompok civil society yang mau mempermasalahkan ini di MK. Pasal 2 dan pasal 3 itu harusnya dihapuskan. Karena pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu membuat penegak hukum malas untuk membuktikan adanya mens rea atau misalnya suap sogokan kepada yang bersangkutan. Kalau hanya kebijakan dikriminalkan, ya saya juga tidak setuju gitu ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini ya. Oke. Kita pelan-pelan ya. Termul nggak bisa ngelak. Rakyat makin percaya ijazah Jokowi asli palsu. Ternak mulai muter-muter sampai gila tunjukkan ijazah selesai. Gas, oke. Kalau sudah ditunjukkan itu bukan masalah selesai atau tidak, tetap kita harus menuntut mengapa orang yang meminta kejelasan dikriminalisasi, orang seperti Bambang Tri dan Gus Nur menjadi korban. Kemudian Jepara hadir Bang RH. Saya semakin yakin ijazah Jokowi benar-benar palsu. Kalau ijazah Pak Jokowi asli, semua rakyat Indonesia siap dipenjara. Dia bilang gitu. Saya yakin ijazah Wiwi pakai kacamata. Rentetan urutan diterbitkannya ijazah sudah dijelaskan secara runut. Jika mengaku pernah kuliah pasti paham ya. Sinta Nasila Anda tidak usah mengatakan begitu. Saya 4 kali kuliah ya kan? Ya, S1 1 kali, S2 2 kali, S3 1 kali. Bukan itu yang kita ingin katakan, tetapi bukti, proof. Kalau hanya perkataan, memang Anda yakin tidak ada tekanan kepada rektor UGM, tidak ada relasi kekuasaan yang bekerja di sini. Come on, kita pakai make sense, common sense ya. Muter-muter itu tandanya tidak ada ijazah asli, itu jelas. Ilustrasinya waktu ada tamu di rumah kami tidak ada uang, tidak ada jajan, padahal saudara jauh, saya bingung. Akhirnya muter-muter gimana ya, ini akhirnya hutang ya. Panci, baskom, kompor, banyak ngomong, hasil bukti nggak ada, merasa paling benar sedunia, merasa paling pintar dan jujur sedunia, pandai menuduh tapi lupa berkaca. Ini sering kali ya orang mengatakan itu ya kan? Kita itu tidak merasa paling benar. Karena kita tidak merasa paling benar, makanya kita membutuhkan klarifikasi. Kalau merasa paling benar, pakai pokoknya. Pokoknya palsu kan begitu. Tapi ini kan tidak pokoknya. Kita ingin tolong dihadirkan, kita lihat sama-sama, scrutinize sama-sama kan begitu. Begitu sobat RH sekalian ya. Karena sudah zuhur kita selesaikan ya. Mudah-mudahan pembicaraan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.